Shalom, saudara-saudara yang berharap dan berlindung kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semuanya berada dalam keadaan baik dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kiranya Allah memelihara kehidupan kita semua dengan kesetiaan dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik. Terima kasih karena Engkau telah menyertai, memberkati, menopang, dan melindungi kami. Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di channel ini. Kami memohon kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, penghiburan dan kekuatan bagi yang sedang berduka cita, pemulihan bagi yang sedang lemah, dan jalan keluar bagi yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kuasa dan kasih-Mu akan membuat-Mu menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu dan mendengarkan pengajaran-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan isi firman yang sebentar lagi kami dengarkan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani, selalu bertambah seiring berjalannya waktu. Semakin lama kita hidup di dunia ini, maka semakin banyak pengalaman kita. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahwa orang tua telah makan asam garam di dunia ini, yang artinya semakin bertambah usia seseorang, semakin banyak pengalamannya. Sebuah penglihatan yang ditulis oleh Nabi Yeskiel juga memberikan gambaran tentang hal itu. Mari kita membaca dalam kitab Yeskiel 47 ayat 1-5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dimulai dari pasal 40, Nabi Yeskiel menuliskan penglihatan yang didapatnya dari Allah, dan salah satunya adalah mengenai sungai yang mengalir keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Mula-mula diukur, air itu hanya sampai pergelangan kaki. Kemudian diukur lagi, air itu sampai selutut, sepinggang, dan airnya menjadi tidak dapat diseberangi lagi karena sudah menjadi terlalu dalam. Pengalaman perjalanan rohani kita bersama Tuhan diawali dengan pengetahuan rohani yang dangkal, seperti air di pergelangan kaki.
kita belajar mengenal Tuhan dan melangkah bersama Tuhan. Seperti halnya anak yang baru mulai belajar berjalan, kita akan mengalami tersandung-sandung dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita belum bisa membedakan pengajaran-pengajaran yang kita terima, sehingga kadangkala kita bisa menerima pengajaran yang salah. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah seperti air di lutut. Kita mulai belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan menerima pengajaran serta koreksi dari Tuhan. Tuhan mulai membentuk kita dan menyingkirkan hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita. Akan tetapi, hal itu saja tidak cukup. Tuhan ingin kita melangkah lebih jauh bersamanya sampai air itu mencapai pinggang kita. Pinggang di sini berbicara tentang tempat kita meletakkan senjata kita, sehingga dalam tahap ini Tuhan ingin kita mulai aktif mempergunakan apa yang kita pelajari selama ini untuk berperang bersama Tuhan. Kita mulai memakai rencana perang Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah kita, dan kita juga berperang bagi orang-orang yang kita kasihi. Selanjutnya, Tuhan akan membawa kita menuju air sungai yang begitu dalamnya sehingga tidak dapat diseberangi lagi. Artinya, Tuhan akan terus membawa kita menuju pengenalan akan Dia yang dalamnya tidak terbatas. Seumur hidup kita akan selalu menemukan pewahyuan baru tentang Tuhan melalui firman-Nya, Roh Kudus, dan pengalaman hidup kita. Semakin jauh kita berjalan bersama Tuhan, semakin kita menyadari bahwa Tuhan tidak terbatas, dan juga semakin kita menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada tahap-tahap yang harus kita jalani di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan bersabar dengan kita dan membawa kita setahap demi setahap sampai kita siap untuk menerima pewahyuan yang lebih dalam tentang Tuhan. Di dalam proses itu mungkin membutuhkan waktu yang sebentar, mungkin juga membutuhkan waktu yang lama, karena kedewasaan rohani setiap orang berbeda. Ada orang yang mengalami perkembangan yang cepat di dalam pengenalan rohaninya, tetapi ada juga yang telah bertahun-tahun mengenal Tuhan, tetapi belum berkembang sampai ke tahap selanjutnya. Dalam hal ini, kita tidak boleh menghakimi perkembangan rohani orang lain, karena Tuhanlah yang mengerjakan segala pekerjaannya di dalam diri setiap pribadi. Tuhan tahu saat yang tepat untuk mengembangkan setiap pribadi. Tugas dan tanggung jawab kita adalah terus berjalan bersama Tuhan di dalam tahap-tahap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita semua semakin dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat pengajaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang tahap-tahap perkembangan kehidupan rohani kami bersama-Mu. Engkau mengetahui saat yang tepat bagi kami untuk berpindah dari air di pergelangan kaki, menuju air di lutut, menuju air di pinggang, sampai kami mencapai air yang dalamnya tidak terbatas. Kami akan bertekun dalam perjalanan kami bersama-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu bersabar bagi kami. Bapa, malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa memohon berkat perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai kami dan menjadikan kami berhasil dan beruntung dalam segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kami senantiasa merasakan kasih-Mu melingkupi kami dan memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami bersyukur bisa dilahirkan dan tinggal di negeri yang begitu indah.
Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia dan kami memohon berkat serta perlindungan-Mu bagi negeri kami. Berkati dan lindungi juga para pemimpin Indonesia dan orang-orang yang berpengaruh dalam membuat keputusan bagi negeri ini. Kiranya hikmat dan rasa takut akan Engkau ada pada mereka, sehingga mereka akan berhati-hati dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.